Pada tanggal 28 Maret 1981, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang mengguncang Indonesia dan dunia penerbangan internasional. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 206 yang dalam perjalanan dari Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah dibajak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kejadian ini meninggalkan bekas mendalam dalam sejarah penerbangan Indonesia. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi pada hari itu. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Video kali ini, aku mau bahas kembali peristiwa yang mengubah wajah sejarah penerbangan di Indonesia, yaitu kejadian pembajakan pesawat Garuda Indonesia pada tahun 1981. Tapi sebelumnya guys, aku minta tolong buat support channel aku dengan cara subscribe, biar aku makin semangat buat kontennya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, sebelum kita masuk ke dalam peristiwa dramatis itu, mari kita pahami dulu sedikit tentang Garuda Indonesia pada saat itu. Garuda Indonesia, salah satu maskapai penerbangan nasional Indonesia, pada masa itu sedang dalam masa perkembangan dan pemulihan dari berbagai tantangan operasional yang mereka hadapi. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah DC-9, pesawat berbadan sempit yang biasa digunakan untuk penerbangan domestik. Nah, pada hari itu, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 206 lepas landas dari Jakarta sekitar pukul 7 pagi dengan tujuan Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Dalam perjalanan singkat itu, pesawat membawa 57 penumpang dan 6 awak kabin. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa perjalanan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Sekitar setelah 1 jam setelah lepas landas, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Pesawat yang terbang di ketinggian sekitar 10.000 kaki dibajak oleh sekelompok pria bersenjata. Pembajak tersebut terdiri dari 5 orang yang memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menyandera pesawat dan para penumpangnya. Mereka meminta agar pesawat diterbangkan menuju luar negeri dengan menuntut kebebasan bagi beberapa teman mereka yang sedang dipenjara. Motivasi mereka berasal dari kelompok separatis yang ingin melepaskan diri dari cengkraman pemerintah Indonesia. Mereka menuntut pembebasan beberapa tokoh separatis yang berada dalam tahanan. Dan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menghabisi para sandera. Nah, para pembajak yang dipersenjatai dengan senapan mengarahkan pesawat menuju Bandara Medan. Namun, pesawat itu terpaksa mendarat di Bandara Penang, Malaysia, setelah pilot dan kru mencoba untuk bernegosiasi. Selama penerbangan, pembajak terus meneror penumpang, mengancam akan melakukan kekerasan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Namun, bandara di Penang tidak bisa digunakan untuk menangani krisis seperti ini. Setelah berjam-jam dalam ketegangan, situasi semakin genting. Negosiasi antara pihak pembajak dan pihak berwenang Indonesia serta Malaysia tidak membuahkan hasil. Para pembajak tetap menuntut kebebasan para tokoh separatis. Namun, pemerintah Indonesia tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut. Keadaan semakin tegang dan para pembajak mulai memperlihatkan kekerasan fisik terhadap beberapa penumpang. Dalam situasi yang semakin kritis, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Mereka mengirimkan tim pasukan khusus yang dikenal dengan sebutan Kopassus untuk melakukan operasi penyelamatan. Nah, pada malam hari dengan informasi yang terkumpul, pasukan Kopassus meluncurkan operasi penyelamatan dramatis di Bandara Penang. Pada saat itu yang sangat genting ini, pasukan Indonesia yang sangat terlatih melakukan serangan mendalam ke pesawat yang dibajak. Dengan kecepatan luar biasa dan ketepatan yang luar biasa, pasukan Kopassus berhasil menembus kabin pesawat dan melumpuhkan para pembajak. Namun, dalam baku tembak yang berlangsung cepat dan sengit, salah seorang pembajak meninggal, sementara yang lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam serangan mendalam ini, beberapa penumpang dan awak pesawat juga terluka, tetapi sebagian besar dari mereka selamat. Pembajakan pesawat Garuda Indonesia berakhir dengan keberhasilan besar dari pihak berwenang.
Meskipun situasi yang sangat berbahaya telah memicu ketegangan yang luar biasa baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kejadian ini meninggalkan banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar negara dalam menghadapi ancaman terorisme dan pembajakan pesawat. Indonesia melalui aksi heroik Kopassus menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur dari ancaman apapun terhadap keselamatan warganya. Bagi Indonesia, pembajakan pesawat Garuda 206 pada tahun 1981 menjadi salah satu babak sejarah kelam yang juga menunjukkan keberanian, kerjasama internasional, dan dedikasi pasukan khusus dalam menjaga keamanan. Meski situasi ini sangat mengerikan, akhirnya penumpang dan awak pesawat dapat kembali ke rumah mereka. Dan para pembajak harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun kejadian ini tidak hanya berakhir dengan operasi penyelamatan yang berhasil. Pembajakan ini juga membawa dampak besar pada dunia penerbangan internasional, mendorong negara-negara di dunia untuk meningkatkan sistem keamanan bandara dan pesawat terbang. Era baru dalam keamanan penerbangan dimulai pasca kejadian ini, dan berbagai kebijakan keselamatan pun diberlakukan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga para penumpang dan awak pesawat, tetapi juga oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan operasi penyelamatan ini menjadi simbol semangat juang dan solidaritas yang kuat, yang selalu dikenang hingga saat ini. Nah, jadi guys, demikianlah cerita tentang pembajakan pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 28 Maret tahun 1981. Sebuah kisah penuh ketegangan, keberanian, dan pengorbanan yang akan selalu menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran tentang pentingnya keselamatan dan persatuan dalam menghadapi ancaman. Ya, mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih sudah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.